لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak terhingga, yang sudah kita terima dan yang sedang kita terima. Dan mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat yang akan kita terima pada masa-masa yang akan datang. Tidaklah kita bersyukur dengan memuji Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atasnya, yaitu dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah wa sallimu taslima, yaitu dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat kembali duduk di majlis ilmu ini, yaitu majlis yang sangat istimewa karena dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diutus khusus untuk menghadiri majlis ini, membawa rahmat. Kemudian juga malaikat memohon ampun kepada Allah untuk setiap orang yang hadir dalam majlis ilmu. Dan rupanya bukan hanya malaikat, sampai kepada ikan di dalam laut pun juga berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada kita yang hadir dalam majlis ilmu. Dan lebih istimewa lagi karena majlis ilmu ini kita adakan di rumah Allah, di antara dua salat fardu, yaitu salat maghrib dan salat isya. Para siapa yang berada di rumah Allah beriktikaf, dan iktikaf sudah diisi dengan majlis ilmu, menanti salat fardu berikutnya seakan-akan dia masih lagi berada dalam keadaan salat, maka sangat istimewa sekali. Maka kita jaga adab kita ketika kita menuntut ilmu, meskipun kita duduk biasa tidak seperti dalam salat, tetapi kita tetap menjaga adab dan akhlak kita, karena kita sebenarnya adalah berada di dalam ibadah yang istimewa. Majlis ilmu kita pada malam hari ini adalah tentang hidup kita ini dengan apa yang telah Allah tetapkan sebelum kehidupan kita ini, yang kita sebut sebagai takdir atau qada dan qadar. Dalam surah Yasin disebutkan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami tetapkan, kami kumpulkan semua di surat dan ditulis, sudah ditetapkan fi imamin mubin, yaitu di dalam kitab induk yang nyata. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan imamin mubin itu adalah kitab induk, umul kitab yang berada di lauh mahfuz, yaitu yang dipelihara dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya yang ditulis di lauh mahfuz itu ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Innallaha kataba maqadiral khalqi, sesungguhnya Allah menulis takdir makhluk ini semua, termasuk takdir kita sekarang ini. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi 50,000 sana, yaitu 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi tentang diri kita ini sudah ditulis oleh Allah sebelum 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti umpamanya, saya tak tahu saya akan dapat anak lagi tak setelah ini, saya tak tahu. Tetapi andai kan ada lagi anak berikutnya, anak berikutnya itu sekarang saya tak tahu. Tetapi anak berikut itu sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Kapan dia lahir, laki-laki atau perempuan, sebanyak apa rezekinya, kapan dia akan mati, dalam keadaan seperti apa dia setiap hari. Sudah ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan jadi judul, yaitu ketika Allah menyebut takdir itu, Allah dan Qadar yang ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu, di dalam surah Yasin tadi disebut sebagai imamul mubin. Imam, apa makna imam? Pemimpin. Nah, di sini maknanya yang diikuti, yang diikuti. Imam takdir kita ikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Kita kembali kepada kehidupan kita. Kehidupan kita ini, yang kita jalani sekarang ini mengikuti yang ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti apa yang ditulis di situ, seperti itu yang kita jalani sekarang. Jadi ada yang mengikuti, ada yang diikuti. Apa yang mengikuti? Apa yang diikuti? Hah? Oh, ini belum masuk ke ini namanya. Belum masuk ke judul. Pasang dulu judulnya ini. Judul pasang. Ada di antara kita yang punya penyakit jantung, kencing manis di tubuhnya. Kapan baru kita tahu penyakit kita itu? Katakanlah setahun yang lalu, setahun yang lalu. Penyakit kita itu yang baru kita tahu setahun yang lalu itu sebenarnya mengikuti apa? Mengikuti yang sudah ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mengikuti yang telah ditakdirkan. Lalu hidup kita ini mengikuti yang telah ditulis di sana. Maka selalu disebut, ada yang disebut ini sudah suratan takdir. Sudah ditulis, sudah suratan takdir. Apa lagi? Tidak ada yang bisa mengelak. Semua yang kita buat, semua yang berlaku, semua adalah mengikut kepada yang sudah ditetapkan di dalam takdir itu. Setelah ini kita tak tahu entah apa yang berlaku. Mungkin ada orang yang kita cintai dalam keluarga kita meninggal dunia. Ada yang wafat. Yang wafat ini yang berlaku, kejadian yang berlaku. Kejadian yang berlaku ini wafatnya ahli keluarga mengikuti. Ini judul kita ini. Judul kita ini mengikuti, diikuti. Itu saja. Tapi dari sini kita nanti akan membangun kehidupan. Hati ini kan jadi tenang nanti. Berlaku apa yang berlaku. Hilang barang berharga. Berharga barang itu dalam hidup kita. Hilang. Maka tenang. Ini hilangnya barang ini adalah mengikuti. Ini dia ilmu terpakai.
Tapi hilang barang itu gelisah juga. Macam mana menenangkan hati yang gelisah? Pangkal gaji sudah dapat, yaitu kembalikan bahwasanya apa saja yang berlaku dalam hidup ini, dia tidak keluar dari apa yang sudah ditulis. Karena apa yang berlaku ini mengikuti apa yang sudah ditulis itu. Allah yang menulis. Tetapi dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah menulis dengan memerintahkan pena al-qalam untuk menulis. Inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali khalaqallah, yang Allah ciptakan, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan al-qalam, pena, pen. Seperti apa pena itu? Wallahu a'lam. Faqala, maka Allah pun berfirman, uktub, wahai pena, tulis. Faqal, maka menjawablah pena, ma'aktub, apa yang akan kutulis ya Allah. Jadi yang pertama kali diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi, seperti apa pena itu? Wallahu a'lam. Seperti pena itu tidak, yang penting alat untuk tulis. Allah beritakan pena, hai pena tulis. Pena pula menjawab, apa yang kutulis ya Allah? Uktub, tulislah. Makana, apa saja yang telah berlaku. Wa ma huwa kainun ilal abad. Dan tulis apa saja yang akan berlaku sampai akhir zaman. Jadi, apakah ada yang berlaku di luar tulisan? Tidak. Semua yang berlaku adalah yang ditulis. Berarti semua yang berlaku mengikuti yang ditulis itu. Yang mengikuti hidup di akhir jalan ini. Yang diikuti tulisan itu. Seperti apa yang ditulis, seperti itu yang berlaku. Pena bagaimana? Sudah diangkat. Tulisan bagaimana? Sudah kering. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, tulisan itu sudah kering. Berarti sudah selesai. Yang belum selesai itu kita lagi sekarang. Yang belum selesai. Contoh, umpama kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpamanya kita kan mau kalau dalam perjalanan mau selamat atau mau dapat kecelakaan di tengah jalan, mau selamat sampai ke tujuan. Itu keinginan kita, kehendak kita. Tapi yang berlaku itu mengikuti kehendak kita atau mengikuti kehendak Allah yang sudah ditulis itu? Mengikuti kehendak Allah yang sudah ditulis. Kalau Allah menghendaki tidak selamat sampai ke tujuan, maka tidak selamat. Kemalangan di jalan raya, mobil kita rusak parah, kaki kita pula patah, kemudian ada pula orang yang bersayang bersama kita meninggal dunia di tempat. Tinggallah kita sendiri sebatang kara, seperti yang pernah berlaku banyak di Aceh pada waktu kejadian tsunami. Yang berlaku di Aceh itu sudah ditetapkan? Sudah. Mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Tak ada yang mau dari apa yang Allah tetapkan. Tinggallah sebatang kara, kaki pula patah, kendaraan habis. Macam mana menjalani hidup dalam keadaan seperti itu? Nah, ini yang belum selesai. Yang berlaku itu tidak selesai, yaitu kembali kepada yang telah ditulis. Yang belum selesai ini, kita ini mampu untuk sabar atau tidak?
kita ini mampu untuk rela atau tidak terhadap apa yang Allah tetapkan. Ayat yang menjadi sandaran adalah ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 51. Maka ayat ini menjadi ayat pegangan, maka dimulailah dengan perkataan kul. Kul. Apa makna kul? Katakanlah. Perintah dari siapa kepada siapa? Dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad Rasulku, katakan perkataan berikut ini. Rasulullah diajar oleh Allah supaya Rasulullah mengajar pelaku umat ini dengan ilmu yang penting ini. Ilmu ini adalah tentang pengajian kita sampaikan. Kul, katakanlah, la yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa kami illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk kami. Ada yang berlaku di luar tulisan? Tidak ada. Meskipun pada hakikatnya nampak yang membuat berlaku itu adalah kita dengan perbuatan kita, tapi sebenarnya tidak. Seperti sekarang ini, yang membuat saya bicara sekarang ini nampak seperti diri kita sendiri kan, kalau kita bicara. Tapi sebenarnya kita bisa berbicara ini sudah ditulis oleh Allah dengan kehendaknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau Allah menghendaki yang ditulis itu, kamu wahai fulan tak bisa bicara, sekarang tak bisa bicara. Langsung berhenti, tak bisa bicara. Silakan berkehendak ingin berbicara, tapi ketika Allah menghendaki tidak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah yang kamu kehendaki itu akan berlaku, melainkan yang kamu kehendaki itu adalah yang Allah kehendaki. Sesuai dengan kehendak Allah berlaku, tak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan berlaku. Ini yang bagi kita lebih tenang, karena kita tidak memaksakan kehendak kita. Kita menghormati kehendak Allah, karena sebagai orang yang beriman kepada Allah, pasti di sebalik kehendak Allah itu ada hikmahnya. Kita tahu ataupun tidak kita ketahui. Kalau saya tinggal sebatang kara, kaki saya jadi patah, harta benda saya habis, pasti di sebaliknya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Cari dulu. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, cari terus. Tetapi kalaupun juga tak dapat, yakinlah, percayalah, mustahil Allah yang maha bijaksana menetapkan sesuatu itu sia-sia, tak ada manfaatnya. Itu mustahil, karena Allah itu maha bijaksana. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau seperti ini hidup kita ini bagaimana perasaan hati? Berdagang dapat untung, tenang. Biasa kalau dapat untung, tenang. Berdagang rugi, gelisah, kembali kan? Karena yang berlaku inilah mengikuti yang sudah ditulis pada masa dahulu. Oh iya, bukan saya rupanya yang menentukan saya dapat untung. Memang saya diperintahkan berusaha, tapi bukan usaha saya yang menentukan. Semua yang berlaku ini mengikuti yang telah ditulis. Pasti di sebalik kerugian yang kuderita ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Setahun dicari tak dapat juga, 2 tahun dicari tak dapat juga. Dah lama ini apa hikmahnya? Tetap juga yakin pasti ada hikmahnya. Dan kita ini bukan untuk mencari-cari hikmah. Apa sebab? Sebab hikmah itu sebenarnya tidak dicari. Hikmah itu adalah diterima karena dia adalah pemberian Allah. Maka disebut wa man yu'tal hikmah, barang siapa yang diberi hikmah. Oh, bermakna kita ini adalah yang diberi. Kalau diberi, faqad utiya
khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Oh, ini hikmah sebenarnya. Kita umpamanya mau pergi ke Jakarta, pesawat pukul 8 pagi, maka kita berjalan pergi ke airport, rupanya terlambat mungkin karena orang yang bawa kita ini lambat betul, menyiapkan kendaraan lambat, pergi ke airport pun lambat, akhirnya terlambat pergi, pesawat sudah terbang, untung atau rugi? Harus tiket untung atau rugi? Berarti tak paham lagi. Kita baru mengaji sekarang. Ajaran di akhir mukmin mengagungkan urusan orang yang beriman kepada Allah. Apa sebab? Tak ada kunci dalam hidup kita. Untung terus. Tapi bukan untung yang kita sebut itu. Untung tak apa. Bukan itu. Bukan untung ini menerangkan bahwasanya kita mempercayai bahwasanya apapun yang berlaku ada kebijaksanaan, ada hikmah. Hikmah itu tak keberuntungan. Apa yang kira-kira hikmahnya? Oh, rupanya hikmah. Ada tamu yang lebih berharga datang ke rumah kita pada hari itu. Ada yang kita pergi lebih dahulu ke Jakarta, tak dapat bertemu dengan tamu yang bermakna dalam hidup kita. Rupanya itu pertemuan terakhir dengan orang tersebut. Setelah itu dia meninggal dunia. Ada yang kita pergi ke Jakarta, Allah berselisih. Alhamdulillah, ada tiket ke Jakarta itu berapa harganya, tapi bertemu dengan tamu yang istimewa yang mahal harganya, tak terbandingkan dengan harga kita. Oh, ini dia hikmah di sebalik. Itu kalau Allah beritahu hikmah. Tetapi yakinilah kalau tak dapat pun hikmah itu pasti ada hikmah. Sebab mustahil Allah Al-Hakim yang memiliki hikmah tidak menetapkan hikmah dalam setiap yang berlaku. Pasti ada memiliki hikmahnya, karena tidak ada yang sia-sia yang berlaku. Dan yang memperlakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, masih di ayat yang ke-51 surah At-Taubah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan bagi kami. Lihat ayat ini, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang Allah tuliskan bagi kami. Allah tidak menyebut illa ma kataballahu alaina, ke atas kami, bukan ke atas kami, tapi bagi kami. Apa beda ke atas kami dengan bagi kami? Makanya di bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan bagi kami. Allah tidak berfirman sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang Allah tuliskan ke atas kami. Tidak digunakan kata ke atas. Penggunaan kata ke atas itu membawa makna ke atas, membawa makna sesuatu yang membebankan ke atas pundak kita. Tapi kalau bagi itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita, membuat kita menjadi suka. Ini contohnya bahwa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kaitan dengan perbuatan baik, laha. Kaitan dengan perbuatan buruk, iktasabat 'alaiha. Apa sebab? Sebab perbuatan buruk, apa yang kita tanggung? Dosa. Dosa ini membebankan kita ini. Alladzi anqadha dhahrak, yaitu yang memberatkan punggungmu, belakang. Terbeban
beban menambah dosa. Tapi kalau perbuatan baik kita dapat pahala, membebankan? Oh enggak, menyenangkan, karena akan dihargai oleh Allah dengan rahmat. Dia membuat kita menjadi senang, hati menjadi lapang, tak ada beban, senang, suka. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Punya kedai satu di Ramayana, baru saja diisi, berhutang pula lagi untuk isinya, terbakar kemarin, habis modal, hutang pun tumbuh. Bagi kami atau ke atas kami? Ke atas. Bagi kami atau ke atas kami? Ke atas kami. Sesak nafas, sempit dada, tak bisa tidur, hilang selera makan, pening, gelisah, menderita. Allah, ini bukan bagi kami, itu ke atas kami. Kalau ke atas kami bermakna masalah pada diri kita. Karena ayat Al-Quran tidak menyebut ke atas kami. Dalam ayat Al-Quran menyebut bagi kami. Bermakna ada masalah pada diri kita yang membuat kita menjadi menderita dengan kejadian itu. Semestinya dengan kejadian itu membuat kita menjadi senang. Macam mana bisa senang kan? Karena memahami kebijaksanaan Allah. Pasti di sebalik apa yang berlaku ini lebih berharga dari barang saya yang hilang. Apa dia itu kembalikanlah kepada Allah. Allah beritahukan, alhamdulillah. Allah tak beritahukan pun kita tetap yakin pasti di sebaliknya ada hikmah yang berharga. Maka tidak akan stres dalam hidup. Sekarang banyak orang yang stres. Berlaku kejadian yang menimpanya, sesak nafasnya, tertekan jiwanya, jantungnya pun berdenyut, laju, darahnya pun bertekanan tinggi, putus 1-2 sarafnya. Kalau kafir kan putus bagaimana? Koslet, pindahkan dia ke Tampan, kan? Ada rumah sakit di Tampan. Tinggal di Tampan itu tak dapat lagi karena berganggu jiwanya. Mengapa bisa terjadi depresi, tekanan jiwa? Karena tidak mengembalikan apa yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Hidup yang sedang kita jalani mengikuti yang diikuti. Yang diikuti adalah qada dan qadar. Maka sebabnya salah satu rukun iman yang 6 itu adalah percaya kepada qada dan qadar. Siapa yang tak percaya kepada qada dan qadar disebut tidak beriman. Biasanya orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar akan mudah menyalahkan Allah, akan mudah mempermasalahkan kebijaksanaan Allah. Ya Allah, apa salah saya ya Allah? Nah ini permasalahan. Ya Allah, apanya? Selalu mengerjakan apa yang kau perintahkan. Laranganmu hamba tak buat. Tapi mengapa hamba? Tapi mengapa ini maksudnya? Ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan dia tidak mengembalikan hidup ini sebagai yang mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami sudah himpunkan, sudah kami kumpulkan semuanya imam di kitab induk untuk diikuti. Kitab induk itu adalah Allah dan Qadar yang telah ditulis oleh pena. Kapan waktunya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka janganlah menyombongkan diri dengan mempermasalahkan kebijaksanaan Allah.
Ya Allah, mengapa kau takdirkan hamba yang miskin? Adik-beradik sebanyak ini kami bersaudara, hambanya yang miskin, yang lain ini mudah-mudahan rezeki. Mengapa hamba yang kau takdirkan? Ini jangan. Ini membuka pintu channel untuk masuk memperdaya. Nanti kita menjadi berburuk sangka kepada Allah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segala sesuatu yang berlaku ini adalah seperti yang Allah telah tulis dalam Taurat dan Padanya, berarti apa berarti dari? Apakah usaha kita itu bisa berubah? Apakah yang kita kerjakan itu bisa berubah apa yang telah Allah tulis? Tidak. Kalau memang sudah ditetapkan miskin, berusaha sehebat apapun, tetap juga miskin. Pakailah, pandulah, kendalailah kendaraanmu dengan baik, dengan hati-hati. Kalau memang Allah menghendaki kemenangan, terjadi juga kemenangan. Usaha sudah sungguh-sungguh, tetapi bukan usaha yang menentukan. Tapi jangan pula cepat buat kesimpulan. Kalau kita perlu usaha, bukan dari situ begini. Apa yang telah Allah tulis itu Allah sembunyikan. Allah tak beritahu kepada kita. Maka jangan berlagak tahu pula. Tak perlulah. Tak perlulah saya berusaha ini. Kalau Allah takdirkan saya dapat uang, maka buang saya. Macam dia tahu pula apa yang sudah ditulis di sana. Oh tidak. Mesti kita berusaha sekuat tenaga. Tahun 2016 masuk pengajian ini. Tahun 2017 diprediksi 2 tahun ini tahun kesusahan bagi kita. Ini bukan menakut-nakuti tidak, tetapi ini pengamatan. Pertama adalah secara politik dunia ini dikuasai oleh orang-orang kafir yang zalim, yang sangat menindas. Mereka akan mengadakan apa saja perkara bohong dan dusta untuk memperdagangkan tindakan mereka. Konspirasi tingkat dunia dari sisi politik. Politik diikuti dengan ekonomi. Setiap yang tidak sesuai bersama mereka akan dijajah. Tidak seperti dahulu penjajahan dibuka hasil kekayaan kita ini dibawa ke Amsterdam sana untuk mendirikan negeri di atas air di Belanda. Mungkin tidak seperti ini, tetapi dengan cara yang nampaknya legal, tetapi sebenarnya ilegal. Nampaknya resmi, tapi sebenarnya nampaknya baik, tapi sebenarnya jahat sekali. Akhirnya negeri kita ini akan menjadi miskin. Secara budaya, dengan masuknya propaganda melalui budaya asing, dengan sarana teknologi yang ada, televisi, kemudian internet, akhirnya kita ini akan meninggalkan budaya mulia itu sendiri. Kita tinggalkan budaya menghormati orang tua, menghormati guru, ketinggalan. Kemudian tolong menolong, gotong royong, kita akan tinggalkan. Karena budaya barat tidak ada resminya, semuanya akan berkurang materi. Sekarang orang budayanya mencapai sama kebiasaan. Apa sebab? Sebab di sana sudah ada pekerja kebersihan dan itu. Nilai daripada itu. Nilainya sekarang banyak kan? Ini budaya bukan dari budaya kita. Kalau budaya kita dahulu dijaga betul kebersihan
kebersihan, keamanan, persaudaraan, kekeluargaan, sangat terjaga. Tapi sekarang ini sudah habis kan. Wilayah lain punya karena budaya dari segi politik, ekonomi, budaya. Tambah lagi Riau khususnya. Riau ini sebelum itu diunggulkan dengan minyak dalam berdunia. Sekarang harga minyak berapa sekarang? Sudah rendah sekali. Kemudian di atasnya minyak sawit. Sawit berapa harganya sekarang? Ini dikhawatirkan sawit semakin hari semakin buruk, tidak? Maka nanti yang punya kata sawit untuk menjaga kebun sawitnya pun tidak akan mampu sulit. Sebab pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya, lebih besar pasak dari tiang. Tak sama antara masuk dengan keluar. Akan banyak pengangguran. Sekarang di Rokan Hulu itu karena harga kita jatuh, sawit itu jatuh. Sekarang sudah banyak perampokan, pencurian. Mau ikut juga? Tambah lagi narkoba, minuman keras. Mereka sudah bergantung kepada obat-obat. Mana mereka cari uang ini? Keadaan menjadi lebih. Tetapi melalui pengajian malam ini, yang berlaku ini 2016, 2017, tak tahu berapa lagi setelah ini tahun-tahunnya yang akan kita jalani. Semua ini berlaku mengikuti apa yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kecintaan kita dulu. Oh, berarti ada hikmah. Apa hikmah? Sama-sama kita lihat adalah apa hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kita akan mencari jalan keluar dari masalah. Sawit ini mesti ditebang. Kita ganti dengan yang sejenis dengan sawit, yang harganya lebih unggul dari sawit. Harganya 150 kali lipat dari sawit. Apa katanya? Kurma. Sekarang ini bangga, saya punya kebun sawit, bangga aja. Nanti tak bangga lagi. Toke getah, dulu bangga punya toke getah. Sekarang tak bangga lagi. Nanti akan ada yang kedua. Mudah-mudahan minggu yang lalu kita mendatangkan seorang pemilik kebun kurma dari Thailand. Beberapa bulan yang lalu kami ke Thailand, pergi melihat kebun kurma. Subhanallah, dia belajar tentang kurma di daerah Timur Tengah sampai 18 tahun. Seorang budak, bukan beragama Islam. Namanya Dr. Sak Lam Chuan, dengan awalnya bernama Cak Chai, orang Thailand. Alhamdulillah bersedia datang ini. Kita tunjukkan ini lahan yang mau kita tanam kurma. Bagaimana? Sesuai dengan ini, kita tanam kurma. Kemudian beliau lihat hasil tes tanah kita ini, beliau mengatakan sesuai. Maka kita akan mulai menanam. Satu batang kurma yang beliau hasilkan itu, apabila berbuah, buah kurma itu beratnya 320 kg. 320 kg. 1 kilogram kurma ini membahas takdir Allah. Pasti ada hikmah di sebalik sawit yang jatuh. Tinggal lagi sekarang mau berusaha atau tidak? Karena bumi itu tak tumbuh kurma begitu saja. Hei kurma, simsalabim. Nah, mesti berusaha. Kemudian kurma yang tanam jangan kurma hiasan seperti depan bandara SSK Buaya, itu kurma hiasan ini.
tak akan mungkin berbuah. Atau kurma jantan, mana pun akan berbuah. Kurma, saya tunjukkan fotonya, biar percaya. Saya tidak percaya. Kalau tak percaya, saya tunjukkan fotonya. Saya tak perlu saya tunjukkan. Ini kurmanya. Bukan mirip sawit, ini 3 kali sawit ini. 320 kilogram. 300. Nah, ini kurma yang diberikan kepada kami untuk dimakan. Kurma sangat manis. 320. 1 kilogram kurma 50 real. 1 real 3.000 rupiah. 320 kali 150.000. 1 batang kurma hasilnya 48 juta rupiah. 48 juta. 1 batang sawit. Saya tanya topi sawit, berapa 1 hari 1 batang sawit? 1.000 rupiah. Kali 365 hari 1 tahun. Karena kita bawa pada 1 tahun, berarti 1 batang sawit hanya 365.000 setahun. Kurma 1 tahun 48 juta. Mau tanam kurma atau tanam sawit? Ini sawit yang terjatuh ini. Banyak nanti. Dan Toki Ramet sudah mulai sekarang ini mengangkat tangan untuk mengelola kebunnya. Dan pemilik tanah kurma kita datangkan dan mengatakan tanah beliau ini sesuai untuk kurma karena negeri yang panas berbanding negeri yang lain. Ada hikmahnya berarti ini. Tinggal lagi sekarang bersedia kita dengan 2. Pertama ikhtiar berusaha dan yang kedua berdoa. Karena belum nampak lagi ada yang berkumpul kurma di Riau ini yang menghasilkan. Tetapi mustahilkah akan berlaku? Tidak. Apa sebab? Nah, di Thailand ada buah, apa di sini? Dan beliau pula yang punya latar kurma di Thailand itu mengatakan, saya akan bantu Riau ini untuk berladang kurma. Dan satu-satunya tempat yang akan saya bantu hanya di sini saja. Saya tidak akan sampaikan lagi ilmu saya di mana-mana di luar Thailand kecuali di Riau. Ini istimewa. Tinggal lagi ini kaitannya dengan qada dan qadar. Andai yang berlaku nanti, andai. Kita kan tak tahu sekarang ini. Mana kita tahu yang ditulis oleh Allah 50.000 tahun. Andai yang berlaku nanti berupa sawit ini ke kurma, maka jadilah Riau ini untuk mensejahterakan Indonesia. Maka kita lihat inilah dia hikmah di sebalik jantungnya harga sawit. Tetapi sebenarnya yang penting bukan itu. Itu dari sisi keimanan. Memang seperti itu. Yang penting sekali adalah mana usaha untuk sampai kepada Anda yang menjadi kenyataan. Mana? Berpelut tubuh saja. Kemudian harapkan sawit itu berubah tumpang sendiri ganti-ganti dengan kurma. Tidak. Atau cukup dengan jambi-jambi. Ketika kawan langit kegenap kawan bumi, aku menawar jadi kurma. Begitu? Tidak. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad berkat kalimah la ilaha illallah. Cukup dengan ganti macam itu? Jambi-jambi orang kita. Tidak. Itu adalah syirik. Dan itu mengabaikan ikhtiar. Dan itu merusak akidah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Untuk pembahasan ikhtiar yang diiringi dengan doa, kemudian kita bertawakal kepada Allah, ini pembahasan yang lain. Pembahasan kita malam ini hanyalah mengikuti dan
diikuti, yang mengikuti ini hidup yang kita jalani ini. Yang diikuti itu yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita mau yang berlaku dalam hidup kita adalah yang baik-baik. Tapi untuk yang baik-baik itu berlaku perlu ada usaha. Nah, usaha itulah sebenarnya amal yang kita kerjakan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita berhasil sekarang dengan alat rumah ini contohnya. Kemudian kita akan orang mengikuti kita. Orang itu dapat kebaikan karena kita sebab awalnya. Maka sebanyak mana mereka mendapat kebaikan, sebanyak itu kita mendapat kebaikan. 250 juta orang akan mendapat kebaikan adalah karena kita. Maka berapa banyak kebaikan yang akan kita terima. Inilah mungkin yang menjadi pembahasan dan ini bisa dipakai baik. Masjid kita ini yang bawa. Bisa masjid dibaikkan sendirinya? Tak bisa. Dicat atasnya ini tak pula kita cat lagi. Bisa simsalabim? Bisa. Tapi masjid ini mengikuti yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oh iya, mengikuti. Tetapi ada usaha yang kita kerjakan. Usaha itulah yang akan diinginkan. Mana usaha kita? Apakah masjid ini bisa dingin dengan sendirinya? Tidak. Dibelikan AC itu perlu dingin. Kalau tak punya AC itu mana mau dingin? Ada berapa AC lagi yang mau beli? Nah, ini masuknya sini. Coba lihat berapa lagi yang kosongnya. Ini untuk Ramadan ini. Ramadan nanti kita ramai. Sekarang ini kan sudah kurang rasanya dingin ini. Maka perlu nanti tambah. Ini ada kosong lagi. Ada kosong lagi. Perlu kita naikkan. Dan yang kita jalani ini mengikuti apa yang sudah ditulis. Dan yang kita jalani dengan usaha yang kita lakukan itulah dia amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah dan Qadar, kemudian mengikutinya dengan beramal setelah kita percaya kepada Allah dan Qadar. Itulah dia iman dan amal. Dan itu berdasarkan ilmu yang kita jadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.